Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Aditya, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 39, kelompok 4. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video tentang tokoh integritas versi KPK, yaitu beliau Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir pada 17 Juli 1908 di Sumatera Barat. Beliau adalah seorang pahlawan nasional yang ketokohan dan keteladaannya telah menginspirasi jutaan orang. Beliau adalah tokoh yang sederhana, jujur, cerdas dan nasionalis, penuh dengan toleransi dan mementingkan kepentingan bangsa dan umat di atas kepentingannya sendiri. Beliau adalah seorang negarawan, ulama, dan pejuang pendidikan. Sumbangsi beliau kepada negara Indonesia itu sangat besar. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan selama 2 periode, yaitu tahun 1946 sampai 1947 dan tahun 1948 sampai tahun 1949. Pada puncak karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1950 sampai tahun 1951. Beliau juga berperan dalam mengajukan Mosi Integral Natsir, yaitu sebuah mosi untuk menyatukan NKRI yang pada saat itu negara Indonesia itu masih berbentuk serikat, dan atas mosi ini negara Indonesia bisa bersatu kembali. Beliau juga berperan dalam mencairkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang pada saat itu sempat bersih tegang, yang beliau berperan dalam mengirimkan nota kepada Tengku Abdul Rahman. Beliau juga berperan dalam meyakinkan pemerintah Kuwait untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan berperan dalam meyakinkan pemerintahan Jepang dalam mendukung program pembangunan pemerintahan di Orde Baru. Selain sumbangsi tersebut, beliau adalah seorang yang aktif menulis dan berorganisasi. Terbukti dari banyaknya karya tulisan dan buku-buku yang telah beliau terbitkan. Beliau juga aktif di organisasi di dalam negeri maupun luar negeri. Seperti di luar negeri, pernah menjadi ketua Liga Muslim dan berperan dalam pusat studi Oxford Muslim di Inggris. Beliau adalah seorang pahlawan yang melintasi batas bangsa dan negara. Nilai dasar yang dapat diambil dari beliau adalah nasionalisme. Terbukti pada saat beliau ditawari untuk masuk kabinet oleh Soekarno, beliau menolaknya dikarenakan pada saat itu Papua tidak termasuk dalam Indonesia. Semangat belajar, beliau terkenal sebagai seorang pembelajar dan memiliki kehausan akan ilmu yang sangat tinggi. Terbukti dari beliau yang memiliki kemampuan untuk berbicara dalam berbagai macam bahasa seperti bahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan Arab. Beliau juga mendalami berbagai macam ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Jujur, beliau dikenal sebagai sosok yang jujur, apalagi ketika beliau menjabat sebagai Menteri Penerangan. Pada saat itu, beliau pernah ditawari mobil Impala keluaran Chevrolet, tapi beliau menolaknya. Sederhana, beliau adalah sosok yang sangat sederhana. Malahan yang membuat kita bingung itu, walaupun beliau seorang pejabat, beliau hanya memiliki 2 style jas, dan satu stylenya pun itu memiliki tambalan. Sederhana, beliau dikenal sebagai seorang sederhana. Rumahnya pun sederhana, dan beliau pernah ketika menempati rumah dinas, anaknya pun bertanya pada beliau, kenapa hanya ada perabotan bekas? Tapi beliau menjawabnya dengan singkat dan penuh makna. Mengapa kita tidak mencoba mensyukuri apa yang ada? Anti korupsi, beliau dikenal sebagai sosok yang anti korupsi. Pada saat pemerintahan Soekarno, beliau adalah tokoh penting dalam pemerintahan dan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, mudah bergaul. Beliau dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul. Terbukti dari banyak teman beliau
baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti di Arab Saudi, Malaysia, maupun di Inggris. Untuk dalam negeri sendiri, beliau berteman dengan tokoh-tokoh penting lainnya seperti Agus Salim, Tubu Steker, dan teman-temannya pada saat sekolah di sekolah rakyat. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.